selamat sore sobat dan rekan-rekan saya di FB. Saya Desti, saya salah satu mahasiswi STT Soteria Purwokerto semester 8. Berjumpa kembali dalam Facebook Live Soteria Inspirasi Part 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau membagikan artikel jurnal yang saya tulis untuk memberkati sahabat FB semua. Apa kabar kalian semua dalam menghadapi wabah ini? Kemarin siang teman-teman saya membaca berita di Facebook dan ada seorang dokter bernama Dr. Reisha Proto Asmoro menyampaikan bahwa keberhasilan untuk memutuskan rantai dan angka penularan virus ini adalah kebersamaan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Menurutnya, protokol kesehatan mudah dilaksanakan jika sama-sama mentaati protokol kesehatan. Dalam menaati protokol kesehatan ini, teman-teman, kita butuh kerjasama yang baik. Karena dengan kerjasama, apapun yang direncanakan akan berhasil. Sobat yang terkasih, hal yang sama juga akan terjadi dalam kerohanian kita. Ya, dalam kerohanian kita, apapun profesi kita atau apapun status kita, baik kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak bisa bekerja sama dengan Allah untuk memperoleh keselamatan tersebut yang telah disediakan Allah kepada kita. Dan keselamatan itu tidak ada gunanya jika kita tidak bisa bekerja sama. Jadi, saat ini saya mau berbagi tentang pentingnya sinergi atau kata yang lebih sederhananya adalah kerjasama dalam diri seorang pelayan Tuhan dan jemaat kepada Allah yang kita percayai. Tujuannya adalah agar para pelayan dan jemaat tetap bersatu memuliakan Allah. Dan landasannya teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah teman-teman, jika kita lihat dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya, maka kita bisa langsung menerjemahkannya. Namanya adalah terjemahan literal. Saya akan membacakan kepada teman-teman hasil dari terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, langsung kepada bahasa Indonesia. Beginilah terjemahan literalnya. Karena bukankah kamu semua masih manusia jika seorang berkata, aku dari golongan Apolos, dan yang lain berkata, aku dari golongan. Sekali lagi saya bacakan. Karena bukankah kamu semua masih manusiawi jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Kemudian siapa itu Apolos dan siapa itu Paulus? Aku pelayan ketika kamu semua dalam imanmu, dan juga Tuhan telah memberikan tugas kepada setiap masing-masing. Aku telah menanam, Apolos telah menyiram, tetapi Allah pasti terus-menerus memberi pertumbuhan. Jadi, baik yang telah menanam maupun yang telah menyiram, tetapi Allah lah yang lebih penting penyebab pertumbuhan.
Tetapi penanam dan penyiram kami semua adalah sederajat. Tetapi setiap orang menerima upah seluruhnya sebagai kepunyaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan perbaikan Allah. Nah, teman-teman semua, dari pembacaan ini kita akan menemukan bahwa beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama, apakah dasar dari kerjasama atau sinergi dalam pelayanan? Seperti pelayanannya Paulus dan pelayanannya Apolos, apakah dasarnya? Itu perlu kita ketahui. Yang kedua, bagaimana caranya bersinergi atau bagaimana caranya bekerja sama, baik dengan Allah maupun dengan sesama pelayan atau sesama jemaat. Yang ketiga, apakah hasil setelah kita melakukan sinergi tersebut? Nah, dalam pembahasan berikut kita akan menemukan jawabannya. Yang pertama adalah fondasi, dasar sinergi dalam pelayanan. Jadi teman-teman, apa dasarnya kita bisa menemukan dalam ayatnya yang ke-9. Ayat 9 mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dasarnya adalah dalam pelayanan adalah kita adalah kawan sekerja. Kita adalah kawan sekerjanya Allah. Itulah dasar kita di dalam pelayanan. Jadi dalam kehidupan seorang pelayan ternyata sinergi adalah fondasi dalam pelayanan, teman-teman. Ada seorang penulis buku bernama Wesley yang mengatakan sinergi ilahi adalah Allah sedang bekerja sama dengan para rasulnya yang sungguh-sungguh bekerja dalam kerajaannya. Nah, kerjasama antara yang diterima manusia adalah sebagai kasih karunia Allah untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dan 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama. Prinsip kita dalam bersinergi adalah dia mengatakan tidak ada pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan tindakan Kristus tanpa rahmat dari Allah. Untuk itu manusia perlu datang kepada Allah dengan penuh cinta atau keinginan bebasnya, bukan dengan paksaan. Ada seorang bapak gereja mengatakan bernama Cornelius, menyatakan bahwa menjadi pelayan Allah adalah kasih karunia ilahi dalam pertobatan jiwa dan juga ada kekuatan ilahi nyata terbuka dalam diri seorang pelayan tersebut. Ya, bukan main-main teman-teman untuk menjadi seorang pelayan. Itu adalah kasih karunia Allah. Jadi penting seorang pelayan sungguh-sungguh bersinergi dengan Allah, sebab ia tidak dapat berbuat sesuatu tanpa kasih karunia dari Allah. Pelayan tidak hanya cukup untuk bersinergi dengan Allah, teman-teman, namun juga memerlukan kawan. Dia juga butuh teman. Dia memerlukan kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah ini akan saya jelaskan dalam sub-sub berikut ini. Kawan sekerja Allah artinya sekawan atau sehati di dalam pekerjaan Allah. Ayat 9 dijelaskan bahwa Paulus dan Apolos sedang bekerja dengan Allah untuk mengabarkan Injil dalam dunia. Kita bisa baca dalam Markus pasal 16 ayat 20. Kemudian Kaisarius mengatakan juga bahwa pada saat rekan kerja Allah melihat racun kesombongan merambat dalam hati jemaat, ia dengan tergesa-gesa menghancurkannya dengan obat, yaitu kerendahan hati yang sejati. Apa artinya, teman-teman? Kaisarius menjelaskan kepada kita seorang rekan kerja Allah itu punya keinginan untuk memperbaiki atau keinginan untuk bergegas-gegas, ya, untuk menghancurkan
jika ada sesuatu masalah yang terjadi dalam diri seorang jemaat, dalam diri jemaatnya yang sedang ia gembalakan, inilah tugas seorang rekan Allah. Ya, ia membawa umat atau jemaat untuk sungguh-sungguh di dalam kerohaniannya. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, teman-teman, karena ia bekerja bersama dengan Allah. Ia tidak pernah sendirian. Saya sebagai penulis mau menambahkan bahwa seorang pelayan yang bersinergi itu adalah seperti dokter yang sedang menangani pasien kritis dengan sangat cekatan supaya nyawa pasien ini segera terselamatkan. Demikian juga pelayan punya tanggung jawab apabila dalam jemaat terdapat masalah. Kerja pelayan yang bersinergi adalah melayani jemaat yang sedang bermasalah terhadap Tuhan, bahkan terhadap sesamanya juga, dengan penuh kerendahan hati. Menjadi pelayan Tuhan merupakan pekerjaan mulia yang tidak diperoleh baik malaikat, raja, atau orang tua yang melahirkan dan membesarkan anaknya. Sesungguhnya merekalah dipercayakan dengan kepedihan, kesusahan spiritual atau kerohanian dan kelahiran yang datang melalui baptisan. Dengan cara mereka, jemaat Tuhan dilahirkan baru, jemaat Tuhan mengenakan Kristus, dan jemaat Tuhan dikuburkan bersama Kristus. Oke, sahabat FB yang setia, jemaat diumpamakan seperti ladang dan seperti bangunan. Kita akan melihat penjelasannya. Ladang Allah adalah hiasan untuk jemaat kepunyaan Allah. Seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya, dikatakan seperti ladang supaya tanaman yang ditanam memperlihatkan keagungan Allah. Kita bisa membacakan dalam Yesaya pasal 61 ayat 3. Dan juga Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh, bahwa Allah yang menjaga ladang dan jemaat atau jemaat maksud saya siang dan malam. Jadi Allah itu menjaga jemaatnya baik siang dan malam. Karena kerajaan Allah seperti benih yang ditabur di ladang. Teman-teman FB bisa membacakannya dalam Markus pasal 4 ayat 26. Hasil dari benih yang sudah ditanam adalah menghasilkan pekerjaan baik dan kebajikan jemaat. Jadi hasil menjadi seorang jemaat atau jemaat yang sudah dijaga oleh Tuhan adalah jemaat itu bisa melakukan pekerjaan baik dan melakukan kebajikan. John Chrysostom, Bapak Gereja, berkata bahwa jemaat terus-menerus melakukan kebiasaan menjadi ladang yang terus dipakai Allah untuk menyatakan kerajaannya. Yang mendorong jemaat untuk melakukan secara terus-menerus kebiasaan menjadi ladang Allah adalah pelayan Tuhan. Jika jemaat adalah ladang, maka mereka tidak bisa dibagi dua, tetapi harus dikelilingi seperti pagar. Dan pagar itu adalah firman Allah atau nasihat-nasihat Allah. Saya sebagai penulis melihat bahwa ladang harus diberi pagar supaya musuh tidak mudah masuk untuk menaburkan benih ilalang, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 25. Dalam pribadi setiap jemaat ada benih, yaitu firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pelayan Tuhan atau gembala jemaat, sehingga ada kebajikan yang bisa dituai oleh Allah dan dinikmati oleh sesama jemaat. Tanaman yang ada di ladang akan terus berproses, semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Proses ini, teman-teman, seperti bangunan yang sedang diperbaiki. Berikut adalah penjelasannya. Bangunan Allah adalah tubuh manusia di mana
Roh Kudus berdiam supaya Allah ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Seperti yang dikatakan oleh Anselmus, Roh Kudus adalah arsitek utama dari pembangunan setiap jiwa jemaat. Lalu kita bertanya, apa peranan sang arsitek jiwa jemaat? Sang arsitek jiwa jemaat artinya adalah Allah itu sendiri. Dan seorang dosen saya menyatakan dalam tulisannya, ia bernama Pak Hendy, mengatakan bahwa melalui Roh Kuduslah hidup yang kudus disalurkan kepada setiap jemaat, asalkan mereka terus bergaul dengannya di dalam jiwanya, jiwa mereka sendiri. Jadi kesadaran jemaat bahwa mereka adalah bangunan Allah memacu jiwa mereka untuk tidak akan bisa terpecah belah seperti jemaat Korintus. Tidak bisa akan melakukan perselisihan seperti jemaat Korintus, sebab mereka menyadari arsitek jiwa jemaat atau arsitek jiwa mereka sendiri adalah hanya satu, yaitu Sang Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Jemaat Tuhan yang bertumbuh tidak memikirkan perpecahan, tetapi memiliki kerinduan untuk terus berusaha bersatu dan berusaha mempersatukan yang sudah retak. Sinergi yang kedua, kita akan bahas bagaimana bersinergi. Namun sebelumnya kita akan membahas apa arti dari sinergi itu. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yang artinya kawan sekerja Allah. Wujud nyata kawan sekerja Allah dapat dijelaskan dalam 2 poin, yaitu yang pertama, bisa menjadi rekan kerja Allah dan sesamanya. Nanti kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Sinergi adalah memperoleh energi dan memakai energi untuk menolong jemaat agar semakin serupa dengan Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Peranan Allah dalam sinergi adalah 99,9% dan sisanya adalah kita. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang bisa mengasihi Allah karena menyadari bahwa Allah yang pertama berinisiatif mengasihi manusia dengan menyediakan anugerah keselamatan sebagai hadiah gratis. Mengasihi Allah adalah respon bebas manusia yang sangat penting dalam menerima cinta kasih karunia Allah. Anthony menilainya sebesar 0,1%. Dalam sinergi Allah menghargai kehendak bebas manusia, hanya saja manusia masih tidak bisa berdaya tanpa sinergi Allah. Apa peranan Allah dalam sinergi? Allah memberikan tugas, ayat 5b kita baca, memberi pertumbuhan rohani, ayat 6c, memberi upah, ayat 8b, kepada semua umatnya baik pelayan maupun jemaat. Allah memberikan tugas pelayanan kepada rekannya untuk merebut orang-orang yang dikuasai iblis dan menjadi milik Allah. Orang-orang yang telah menjadi wilayah kekuasaan iblis harus direbut kembali oleh Tuhan melalui pekerjaan pelayan Tuhan untuk kebenaran dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Allah yang bersinergi kepada seseorang merupakan hadiah gratis kepada manusia. Pertumbuhan rohani harus juga dialami pelayan Tuhan, sehingga energi rohani yang diterima dari Allah menjadi kekuatannya untuk bekerja di ladang misi. Dalam kekristenan, tidak asing mendengar kata sinode. Sangat menarik untuk membahas kata sinode, teman-teman, pada bagian ini. Sebab arti dari sinode berdasarkan asal katanya adalah sinopreto dan odos. Adalah artinya berjalan di jalan yang sama seperti yang dilakukan
para murid dengan Yesus di jalan Emmaus. Para murid bergantung pada bimbingan Tuhan Yesus dengan berdoa dan menawarkan hati dan pikiran mereka yang terbuka kepada Allah. Allah pun datang memimpin, membimbing, dan mengisi kekosongan manusia yang sungguh-sungguh kepadanya. Di sini saya melihat bahwa ternyata sinergi dengan Allah sangat penting. Allah memberikan tugas sesuai kemampuan mereka, dan Allah juga memberi upah mereka tergantung kesungguhan mereka di dalam pelayanan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana pelayan menjalankan masing-masing tugasnya dengan tujuan yang sama. Kita bisa nanti baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pelayan. Apa kelebihan dari seorang pelayan? Teman-teman, bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang ingin terbesar, ia harus melayani? Dalam segala profesi apapun, pola pikir seorang pelayan harus ditanamkan dalam hidup ini. Seorang pelayan akan memberikan contoh dari dirinya untuk menghargai orang lain, bahkan sekalipun orang yang berpikir negatif terhadap dia. Selain itu, seorang pelayan jika ia semakin menghabiskan energinya untuk melayani, maka orang tersebut semakin merasa berenergi, sebab sikap buruknya lah yang membuatnya lelah, bukan kerja keras. Alasannya adalah sebab energi berasal dari Allah yang kekal, yang pada saat yang sama energinya juga kekal. Sedangkan sikap buruk bukan berasal dari Allah yang kekal. Anthony, seorang bapak gereja, mengatakan bahwa kerja keras bukan membuat seseorang semakin lelah dan menderita, tetapi semakin merasakan bahwa dirinya adalah pribadi yang dicintai Tuhan dan pribadi yang menerima kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apa itu pelayanan masing-masing? Dalam dunia pelayanan, teman-teman, pasti ada yang menanam dan ada juga yang menyiram. Menanam berarti ditujukan kepada para misionaris, sehingga seseorang itu bisa mengenal Yesus secara pribadi. Sedangkan yang menyiram ditujukan kepada hamba Tuhan yang menolong jemaat Tuhan bagaimana bisa bertumbuh di dalam Kristus. Lalu apa tujuan yang dicapai pelayan? Yaitu rohani jemaat bisa bertumbuh. Pada ayat 7 kita bisa baca, sebab ketika uluran atau rahmat tangan Allah digenggam oleh tangan iman manusia, maka hasilnya adalah keselamatan, keutuhan, dan penyatuan dengan Allah. Setiap pelayan pasti punya keunggulan masing-masing, tetapi setiap keunggulan yang berbeda itu dipakai untuk membangun kerohanian jemaat, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk semakin dekat dengan perkenanan Tuhan. Hamba Tuhan itu memikirkan cara bagaimana membawa perubahan positif dalam hidup jemaat. Pelayanan yang tidak layak diterima Allah adalah para pelayan yang membanggakan kesuksesannya dalam pelayanannya. Tuhan akan merendahkannya, teman-teman. Kita bisa membaca dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Setiap orang perlu melayani Tuhan dengan rendah hati, sebab hanya dengan itulah Allah bisa membawa orang itu masuk dalam kemuliaan Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu pada bagian terakhir ini kita akan melihat apa hasil dari sinergi ketika kita bersinergi di dalam Tuhan. Yang pertama adalah ada persatuan umat. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang keempat. Persatuan adalah satu kata yang merupakan impian dari para pemimpin gereja atau pelayan Tuhan. Bukan hanya gereja saja yang menginginkan persatuan organisasi dimanapun yang ada di dunia ini. Setiap orang menginginkan persatuan dan kesatuan. Ada seorang pelatih futbal legendaris tim Alabama bernama Paul berkata bahwa di atas kejayaan pribadi yang harus diutamakan lebih dahulu adalah mencapai kejayaan tim. Karena
rasa bersatu di dalam tim bisa menghasilkan seorang pemenang. Seperti yang dikatakan Edgar, bahwa setiap anggota gereja perlu melihat orang lain sebagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka perlu menyadari bahwa setiap orang diselamatkan oleh Allah sama seperti dirinya. Kesadaran akan betapa berharganya manusia lain dalam gereja, teman-teman, sangat penting untuk persekutuan Kristen yang sesungguhnya. Saat anggota gereja tumbuh di dalam iman, mereka diharapkan juga bertumbuh dalam kemampuannya untuk saling menerima sebagai bagian dari kesatuan gereja Tuhan. Komunikasi yang baik merupakan alat untuk berhubungan antara umat. Jadi persatuan dan kesatuan terjadi jika tidak ada keegoisan dari setiap anggota gereja, tetapi saling mengutamakan antara satu dengan yang lainnya. Alasan lain mengapa harus ada persatuan dalam gereja adalah jemaat mengakui mereka berasal dari Roh Allah. Kita bisa lihat dalam ayat 4. Sikap kehidupan yang rohanilah yang harus nyata dalam jemaat, seperti kehidupan Allah Tritunggal yang bersatu untuk saling mengasihi meskipun dalam 3 pribadi. Romo Daniel Biantoro menuliskan bahwa sejak kekal Sang Bapa di dalam diri Allah yang Esa itu mengasihi Sang Putra. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Kemudian Sang Putra mengasihi Sang Bapa, Yohanes pasal 14 ayat 31. Dan kita harus ingat bahwa baik kasih Sang Bapa kepada Sang Putra maupun kasih Sang Putra kepada Sang Bapa dicurahkan oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Roma pasal 5 ayat 5. Jadi Bapa berada dalam Putra dan Putra berada di dalam Bapa. 1 Yohanes pasal 14 ayat 9. Juga Roh Kudus berada di dalam Sang Bapa, ia juga tanpa batas berada di dalam Sang Putra. Sang Putra juga berada di dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan tanpa penyertaan dan pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Jadi teman-teman, persatuan gereja harus terus diproklamirkan, harus terus diperjuangkan oleh anggota gereja dan pelayan Tuhan dengan terus bersinergi kepada Allah sebagai tanggung jawab iman kepada Allah Tritunggal. Bagian yang kedua, apa hasil dari sinergi itu teman-teman? Yaitu pertumbuhan iman menjadi manusia rohani. Kita baca dalam ayat 4 dan ayat 6. Jadi apa itu manusia rohani? Manusia rohani adalah jiwa jemaat yang bertumbuh mengarah kepada Allah. Ayat 6 mengatakan, dan mengikuti pola dan gaya hidup Kristus dalam kehidupan setiap hari. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Merasa bangga karena memiliki Kristus, bukan karena yang lain. Kebebasan sejati umat Tuhan adalah ketika merasa dalam melakukan segala hal ia tidak pernah bisa melakukan dengan sendiri tanpa penyertaan dari Roh Kudus. Untuk mengatasi rintangan dan tantangan, Roh Allah telah ada dalam diri seperti udara di bawah sayap burung, membuat burung akan semakin terangkat ke atas, melewati gunung dan lembah. Iman yang terencana adalah pertumbuhan iman jemaat dalam wujud kasih. Dalam hal ini, Allah bekerja untuk membentuk jemaat menjadi murid Kristus yang sejati. Kedua rangkai ini menghasilkan pelayanan dan misi yang berani mengambil resiko. Saya melihat bahwa betapa pentingnya menjadi jemaat yang konsisten, sehingga Allah konsisten juga memberikan rahmat-Nya kepada mereka. Jemaat yang bersinergi dengan Allah akan berkata, akan bertindak, akan berpikir hanya dengan tetap memandang kepada Kristus saja. Menjadi manusia rohani adalah melakukan segala hal dengan pikiran Allah. Bagaimana menjadi manusia rohani atau manusia baru? Hendy, seorang dosen saya, mengatakan bahwa dengan memperbaharui hati, kita bisa baca dalam Roma pasal 12 ayat 2, Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Apa dampak
ketika kita terus memperbaharui hati, yaitu menghasilkan pola pikir Kristus. Menghasilkan pola pikir Kristus, 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Pola pikir Kristus adalah ada jika seseorang berjaga-jaga atas godaan iblis dan selalu berdoa. Apabila hal ini dilakukan dengan terus mengingat Allah dalam doa, maka kita tidak mudah jatuh dalam dosa, tetapi mengarahkan umat semakin manunggal dengan Allah, atau teosis. Jadi teman-teman, di akhir pertemuan bersama dengan saya ini, saya memberikan kesimpulan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, marilah kita bekerja sama dengan menaati aturan pemerintah, menaati protokol kesehatan, sehingga kita semua selamat dari wabah ini. Dan bukan hanya itu juga, kita juga berusaha terus bekerja sama dengan Allah, dengan terus mempraktekkan kasih yang tulus, berdoa, membantah perbuatan dosa, berjaga-jaga, serta membaca firman Tuhan setiap hari. Apapun status kita, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, kondisi kita, kita perlu terus kerjasama dengan Allah dan juga sesama setiap hari. Terhadap sesama, kita disuruh untuk dipanggil melayani gambar dan rupa Allah dengan cara mengasihi dan menghormati sesama gambar dan rupa Allah. Semoga artikel jurnal saya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.